Kakak, ini aku mau lanjut ya yang yang kemarin mau jelasin yang penugasan kemarin itu. Gini, sebenarnya memang kalau untuk menyusun neraca lajur itu kita harus menyusun dulu jurnal penyesuaian. Mohon maaf, kemarin kan karena berhubung di soalnya tidak disuruh untuk membuat jurnal penyesuaian, maka aku langsung membuat neraca lajur dan jurnal penyesuaiannya langsung aku masukin ke kolom neraca lajur. Ini aku mau jelasin mulai dari awal ya. Jadi aku mau jelasin mulai dari penyusunan jurnal penyesuaian. Ini aku mau bahas yang jurnal penyesuaian yang poin A. Soalnya sudah aku pindah ke sini biar gampang. Di poin A itu kan ada perlengkapan kantor yang tersisa pada akhir bulan Maret 2020 sebesar 86.000. Maka yang A ini jurnalnya seperti ini. Beban perlengkapan pada perlengkapan kantor sebesar masing-masing 16.000. 16.000 ini dari perlengkapan kantor 102.000 dikurangi dengan 86.000. Nah, kolom ini ya, kolom yang ini dan yang keterangan lain ini sudah ada di soal. Nanti kakak bisa cek. Nah, yang poin B, kita lanjut ke poin B ya. Poin B di sini persediaan barang jadi pada akhir bulan Maret 2020 sebesar 174.000. Nah, kita buat jurnal yang poin B ini. Poin B. Nah, poin B ini jurnalnya ikhtisar laba rugi debit sebesar 208.000 dan persediaan barang jadi kredit sebesar 208.000. Dan yang kedua, persediaan barang jadi debit sebesar 174.000 dan ikhtisar laba rugi kredit sebesar 174.000. Nah, yang atas ini untuk mencatat persediaan barang jadi awal, yaitu yang sebesar 208.000 ini. Dan yang jurnal kedua, persediaan barang jadi pada ikhtisar laba rugi ini yang sebesar 174 untuk mencatat persediaan akhir. Nah, ini itu sudah berpasangan dan itu ibaratkan rumus paten gitu loh Kak, jadi nggak bisa diubah-ubah. Kalau mau mencatat persediaan awalnya pakai yang ini, ikhtisar laba rugi pada persediaan barang jadi. Kalau untuk mencatat persediaan akhir, yaitu persediaan barang jadi debit dan ikhtisar laba ruginya kredit, seperti itu. Dan kita lanjut ke C. Maaf ya, lagi flu. Dan yang C ini persediaan barang dalam proses pada akhir bulan Maret 2020 adalah sebesar 78.000. Nah, ini jurnalnya. Jurnalnya sama seperti halnya yang di poin B, cuma bedanya kalau di poin B itu pakai ikhtisar laba rugi, kalau di poin C itu pakainya ikhtisar produksi. Gitu ya. Dan kita ke poin D. Poin D itu persediaan bahan baku pada akhir bulan Maret 2020 sebesar 99.000. Ini juga sama, perlakuannya sama dengan poin C, pakainya ikhtisar produksi. Untuk membedakan pakai ikhtisar laba rugi atau ikhtisar produksi itu begini, kalau ikhtisar laba rugi digunakan untuk penyesuaian persediaan barang jadi. Tetapi kalau ikhtisar produksi digunakan untuk penyesuaian persediaan barang dalam proses dan persediaan bahan baku. Seperti itu Kakak. Dan kita lanjut yang poin E. Poin E ini, nah, poin ini adalah biaya penyusutan aset tetap sebesar 7.400.000. Kalau penyusutan aset tetap seperti ini, beban penyusutan aset tetap 7.400.000 dan kreditnya akumulasi penyusutan aset tetap sebesar 7.400.000. Seperti itu Kakak. Langsung dipindahkan aja dan pasangannya tetap ini ya. Dia itu mereka berpasangan. Pasangannya sudah ditentukan seperti ini. Itu untuk jurnal penyesuaiannya. Setelah menyusun jurnal penyesuaian, kita lanjut ke neraca lajur. Nah, neraca lajur. Yang neraca saldo ini semuanya diambil dari soal ya, soal yang sudah Kakak share kemarin itu ya. Dari sini.
Nah, ini ditulis lagi di neraca saldo, kalau bagi neraca saldo. Dan penyesuaian ini diambil dari ayat jurnal penyesuaian yang kakak buat tadi. Nah, ini semua dipindah ke neraca lajur bagian kolom penyesuaian. Seperti itu. Dan kita lanjut ke neraca saldo setelah penyesuaian. Gini, kelompok aset. Kakak harus bisa memahami mana aset, mana utang, mana ekuitas. Jadi, aset itu ini. Kas sampai akumulasi penyusutan ini termasuk kelompok aset. Aku kasih tanda warna apa ya? Warna kuning aja. Nah, ini adalah kelompok aset. Kelompok aset ini punya saldo normal sebelah debit ya, mempunyai saldo normal sebelah debit. Apabila karena kelompok aset ini memiliki saldo normal sebelah debit, apabila ketemu saldo debit itu maka dikurangi, dan ketika ketemu saldo kredit itu dikurangi. Seperti itu contoh. Ini kalau tidak ada langsung dipindahkan ke sini ya. Kalau penyesuaiannya kosong langsung pindahkan di sini, pindahkan ke sini. Nah, ini persediaan barang jadi. Karena persediaan barang jadi ini adalah kelompok aset, maka 208 ditambah 174 dikurangi 208. Jadi, totalnya adalah 174.000. 208 ditambah 174 dikurangi 208. Jadi saldonya 174. Jadi ingat-ingat kalau kelompok aset itu kan saldo normalnya sebelah debit. Maka apabila ketemu debit, angka di debit pada jurnal penyesuaian itu ditambah. Apabila ketemu angka kredit di jurnal penyesuaian, maka dikurangi, seperti itu. Ini pengakuannya sama, persediaan barang dalam proses juga gitu ya, sama. 96 tambah 78 dikurangi 96. Persediaan bahan baku juga seperti itu. Perlengkapan kantor 102. 102 ini kan dikurangi 16.000 jadi 86.000. Aset tetap juga termasuk kelompok aset dan saldo normalnya adalah sebelah debit. Termasuk akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan ini saldo normalnya ada di kredit, Kak. Jadi, misalnya ketemu kredit, maka ditambah 37.000 tambah 7.400, maka hasilnya 44.000, seperti itu. Misalnya jurnal penyesuaian ini kosong, maka langsung pindahkan aja ini ke sini ya. 241 langsung pindah sini. Menyesuaikan kalau di kredit ya nanti masuknya kolom kredit, seperti itu. Ya. Nah, beban perlengkapan. Jadi gitu. Utang itu modal laba ditahan itu saldo normalnya ada di kredit ya, ingat-ingat. Dividen ada di debit. Penjualan ada di kredit. Ya. Ini aja yang aku kasih tanda biru ini saldo normal kredit. Yang warna kuning saldo normal debit ya. Nah, semua pembelian beban itu masuk kelompok akun yang saldo normalnya debit, seperti itu, beban. Kalau ikhtisar produksi dan ikhtisar laba rugi dan ikhtisar produksi ini menyesuaikan aja. Ikhtisar laba rugi 208, ini nggak usah dijumlah ya Kak, untuk ikhtisar laba rugi dan ikhtisar produksi ini nggak usah dijumlah, jadi langsung pindahkan aja. 208 kan di debit, di sini langsung dipindahkan, di sini langsung dipindahkan. Udah ya neraca saldo setelah penyesuaiannya, kita ke ikhtisar produksi. Temannya apa ya? Siapa sih yang ngisi ikhtisar produksi di sini? Yang mengisi ikhtisar produksi itu semua biaya termasuk pembelian bahan baku yang berhubungan dengan produksi. Ya, di sini mana yang berhubungan dengan produksi? Yaitu pembelian bahan baku,
biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja penolong, biaya fabrikasi lain-lain. Nah, ini semua angkanya dipindahkan di kolom ikhtisar produksi. Sesuai angkanya menyesuaikan yang ada di kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Kalau dia di debit maka di debit, kalau dia di kredit maka di kredit, seperti itu ya. Nah, mana lagi yang berhubungan dengan ikhtisar produksi, yaitu ikhtisar produksi itu sendiri dipindah juga ke kolom ikhtisar produksi ya. Ini nggak usah dijumlah ya, yang ikhtisar laba rugi dan ikhtisar produksi ini nggak usah dijumlah, langsung dipindahkan aja angkanya seperti itu. Nah, kita setelah dari kolom ikhtisar produksi, kita ke kolom laba rugi seperti itu. Nah, laba rugi di sini mana aja, mana saja yang termasuk akun-akun yang masuk ke laporan laba rugi, yaitu kelompok yang utama adalah penjualan. Penjualan ini masuk kolom ikhtisar laba rugi. Dan yang kedua adalah beban yang tidak termasuk beban produksi ya. Kalau bebannya sudah dimasukkan ke ikhtisar produksi, tidak boleh dimasukkan ke ikhtisar laba rugi. Jadi yang belum dimasukkan adalah biaya pemasaran, biaya perlengkapan, dan biaya penyusutan. Ya. Setelah itu adalah ikhtisar laba rugi. Langsung dipindahkan ke sini. Tuh. Yang masuk neraca adalah akun aset, akun utang, dan akun ekuitas. Ini. Masukkan sini. Nah, ini tinggal jumlahkan aja. Harga pokok produksi, jumlahkan aja seperti itu. Untuk laporan keuangan, ini formatnya sudah seperti ini, tapi kadang dosen punya format sendiri dan angkanya itu tinggal ambil dari neraca lajur seperti itu. Ambilnya di kolom ini ya, Kak. Nah, ini adalah kolom yang digunakan, kolom yang sebagai dasar untuk membuat laporan keuangan ini. Ya, yang apa standar pink ini adalah kolom atau dasar yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Jadi untuk formatnya ini tergantung dosen kakak mau pakai format yang seperti apa. Nah, tetapi angkanya semuanya diambil dari sini, bukan dari sini ya, tapi diambil dari yang ini. Ini aku kasih tanda full pink ini.